Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando Permana Rizkullah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya yang membahas tentang mobile crane. Mobile crane adalah alat pengangkat crane dengan sebuah mesin yang mempunyai struktur traktor atau truk yang dapat dipindahkan dengan mudah karena dukungan roda penggerak. Crane jenis ini memungkinkan kita untuk mendapatkan 3 jenis gerakan yang bekerja pada crane, yaitu gerakan traveling, gerakan swing, dan gerakan mengangkat atau menurunkan boom. Gerakan swing atau gerakan memutar dapat terjadi karena akibat dari momen gaya. Momen gaya itu sendiri merupakan sebuah ukuran gaya yang menyebabkan suatu benda dapat berputar pada suatu poros. Pada crane, kita akan menggunakan uji pada bagian ujung crane yang memiliki lengan lebih panjang. Mengapa demikian? Pada crane, kita menggunakan data kecepatan sudut yang secara otomatis baik pada lengan panjang maupun lengan pendeknya. Berlaku kecepatan sudut yang sama. Kecepatan putar crane tersebut dapat berkurang dikarenakan oleh terdapatnya suatu beban yang diangkut oleh crane. Saat beban yang diangkat oleh crane memiliki berat yang tinggi, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Suatu benda pasti memiliki gaya normal, tak terkecuali crane. Gaya normal merupakan penyeimbang dari gaya aksi, dari gravitasi atau biasa disebut berat. Selain untuk penyeimbang dari gaya aksi gravitasi, gaya normal juga dapat digunakan untuk penyeimbang antara gaya lain yang bekerja pada benda. Untuk gaya normal pada badan crane hanya penyeimbang dari berat pada crane itu sendiri. Hal ini dikarenakan badan crane tidak menerima gaya lain selain gaya berat untuk mempertahankan diri agar tetap berada pada permukaan. Pada bagian boom, gaya normal yang berlaku merupakan akibat dari gaya berat yang sudah diproyeksikan pada sumbu baru yang terbentuk oleh bidang miring atau jika pada crane merupakan garis yang menyimbolkan boomnya itu sendiri. Lalu, untuk gaya normal pada hook dapat berlaku untuk dua kejadian, yaitu saat hook tergantung beban maupun tidak tergantung beban. Pada hook yang bergantung beban, yang di sini diasumsikan beban yang digunakan merupakan beban yang memiliki massa maksimum yang dapat diangkut oleh hook. Sehingga gaya normal yang berlaku merupakan gaya yang menyeimbangkan berat dari hook itu sendiri, tambah berat bebannya. Pada saat hook tidak mengangkut beban, maka gaya normalnya hanya sebagai penyeimbang dari berat hooknya itu sendiri. Ketika membahas mengenai momen gaya, maka tidak akan jauh dari momen couple. Momen couple bekerja saat terdapat dua kerja yang saling bertolak belakang, bekerja pada suatu komponen yang sama dengan ketentuan keduanya sejajar. Hal ini menjadi salah satu faktor lain yang menyebabkan benda dapat berputar. Pada kasus ini, dapat diambil uji pada bagian roda atau penggerak pada crane. Pada bagian atas dan bawah penggerak, berlaku gaya yang sama. Hal ini dikarenakan pada bagian atas roda memiliki suatu gaya yang tugasnya untuk membuat bagian atas roda bergerak maju, serta pada bagian bawah roda, gaya yang dihasilkan menyebabkan gerak ke arah belakang atau mundur. Pada bagian bawah roda seharusnya dipengaruhi juga oleh gaya gesek, sehingga bagian atas roda juga pada satu komponen yang sama ikut terpengaruhi oleh gaya gesek. Namun, pada kasus ini, gaya gesek dapat dianggap nol karena diberi asumsi bahwa permukaannya halus sehingga tidak menghasilkan efek apapun pada roda. Pada bagian boom, terdapat gaya internal, yaitu gaya aksial salah satunya. Gaya aksial bekerja pada pusat boom. Gaya aksial mirip dengan gaya normal, hanya saja gaya normal arah gayanya tegak lurus, dengan poros sementara. Gaya aksial sejajar dengan poros. Komponen pada gaya aksial ini menjadi salah satu faktor adanya tegangan tarik dan tegangan tekan. Di sini ada dimensi ukuran dari crawler crane. Dan ini dimensi dari ukuran hooknya. Di sini saya menggunakan tipe SRB 520.3.63.
Yang pertama itu perhitungan gaya normal. Gaya normal pada badan alat sebesar 56,7 ton. Gaya normal pada crane boom itu N sama dengan W kali sin theta, di mana Mg dikali sin 60. 60 di sini yaitu sudut tower. Jadi 40.200 kilo dikali 10 dikali sin 60. 40.200 di sini itu daya angkut. Maka gaya normalnya 3.481,422 Newton. Untuk hook, gaya normalnya berat hook ditambah berat beban. Jika diambil berat maksimum yang dapat diangkut, maka Newton sama dengan 6.300 dikali 10 ditambah 850 kilo dikali 10. 6.300 di sini itu batas beban kerja, dan 850 itu berat dari beban. Maka didapatkan Newtonnya sebesar 71.500 Newton. Mengapa gaya normalnya demikian? Dalam kasus ini, besar tegangan tali T atau 2T sebanding atau sama dengan gaya normal hook. Yang tiga, perhitungan tegangan tarik pada daerah berulir pada tangkai hook. Didapatkan tegangan tariknya sebesar 21.326,76 kg cm persegi. Yang keempat, perhitungan tegangan geser pada hook. Didapatkan 0,871438 MPa. Dimensi dari alat tersebut saya mengambil dari web di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.